Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, mari kita pasang niat iktikaf di Masjid Yahyawiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat i'tikaf di Masjid Yahyawiyah ini karena Allah Ta'ala. Lalu kita pasang niat untuk belajar agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya penyusun kitab Furu'ul Masail ini, Syekh Daud bin Abdullah Fatani, mazhab Syafi'i, jika seorang Syafi'i, orang macam kita nih, ya, mengikut Imam Hanafi, mazhab Nafi, yang berbuang darah, maka i'tikadnya tidak batal wudu. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i ini, potong bawang keluar darah, tadi wudu nih, dalam mazhab Syafi'i tak batal. Karena yang membatalkan wudhu itu, pertama, keluar sesuatu dari jalan muka dan belakang. Jalannya, kalau bukan jalannya tidak. Jadi kalau bulan puasa itu, batal puasa itu, mengeluarkan darah dari jalannya. Maksudnya, perempuan jalan keluar darahnya itu adalah farjinya, maaf, kemaluan perempuan. Begitu. Tapi kalau dia potong, ibaratnya ndak buat kui bawang, tiba-tiba kono luko tangan, itu tak batal. Sama dengan kalau bokam. Bokam di siang Ramadan, itu hukum makruh. Bagi orang yang puasa, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau bokam itu mendatangkan mudarat, bahaya, maka hukum bokam itu haram. Karena dapat membahayakan diri. Dengan bokam tiba-tiba dia bisa pendarahan, itu tak boleh. Atau dengan bokam tiba-tiba dia masuk ke rumah sakit karena lemas, hilang darah dia, itu juga tak boleh. Sama juga dengan kajian, orang kalau donor darah itu tak membahayakan sama diri dia, hukum donor darah itu tak apa-apa sama dia. Ini belum kita kaji bab darah ya. Karena ulama sendiri masih memperhitungkan darah yang kita donorkan kepada orang atau kita mendapatkan darah dari orang. Karena boleh jadi orang yang makan dia yang haram tumbuh di badan dia jadi darah, lalu masuk kepada kita sesuatu yang tumbuh dari haram. Seorang mukmin itu memperhitungkan juga. Karena itu termasuk mustajab tak mustajab doa. Karena kan kalau orang makan jadi darah jadi daging.
Kan begitu. Nah, apakah hukum donor darah nih sama dengan hukum susu? Jawabannya tidak. Susu ada hukum sendiri kan. Orang menyusu, air susu itu jadi darah. Darah yang bisa disedot, maka disebut payudara. Walaupun tak ada hanya payudara. Karena memang anak itu menjadi darah, menjadi daging sebab menyusu tadi. Tapi dengan syarat dalam fikih harus mulut ni ke puting susu tadi. Ya. Maaf, si payudara tadi. Payudara perempuan tadi. Kalau andai kata dimasukkan di dalam botol ibaratnya dodo, botol untuk kompeng, botol untuk dot tu, maka tidak terpenuhi unsur penyusuan, tidak sebut anak susu. Walau ada seorang perempuan, dia banyak memasukkan susu karena pas bongkak, jadi entahkan anaknya tu dah merasa cukup, tapi dia masuk apa lagi jadi dimasukkannya. Ada ibaratnya ada orang lain meminum tak serta-merta jadi anak susu. Atau anak orang yang di bawah 2 tahun meminumnya, tak serta-merta menjadi anak susu. Dengan dia dan Hanafi batal wuduk dengan mengeluarkan darah tadi. Apakah hukumnya? Adakah yang diikutnya atau tidak? Maka dijawab, jika mengetahui imamnya ia berqasad dan dikerjakan dengan pengetahuannya tidak sah salatnya dan tidak sah salat makmumnya pula. Dan jika lupa imamnya akan dirinya berqasad, maka ia salat, maka sah makmumnya, mengikut akan dia karena diamalkan i'tikad makmumnya. Tiada batal wuduknya imamnya dengan qasad itu. Jadi begini, dalam salat itu kan niat itu memenuhi 3: qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad usalli, ya. Ta'arud itu dia sifat itu. Maghrib kah, subuh, zuhur, asar, isya kah? Ta'yinam jelas fardu apa sunat. Sengaja aku salat maghrib, itu dah cukup tuh. Kalau imaman makmuman itu bisa datang belakang. Tapi yang pokok ni itu tadi. Kecuali salat Jumat. Salat Jumat wajib pasang imaman, wajib pasang makmuman karena memang dia berjamaah. Kalau yang ini tadi bisa tidak langsung di tempat itu. Utama lagi imam. Kalau makmum memang harus niat makmuman. Kalau imam ni bisa dia, contoh begini. Orang yang masbuk tinggal salat sendiri, dia mendatangkan niat imaman itu kan setelah dikasih kode. Dikasih kode oleh orang yang ada ngikut dia. Kasih kode. Jadi itu boleh, itu tidak membatalkan, tak mengubah niat itu. Karena yang niat qasad, ta'arud, ta'yin itu yang ada pada usalli fardal salat apa? Begitu. Udah itu lagi dikatakannya di sini. Jika mengetahui imamnya ia berqasad dan dikerjakan dengan pengetahuannya, tiada sah salatnya dan tiada sah makmumnya. Jadi bukan mengikut dengan ukuran imam. Dan jika lupa imamnya akan dirinya berqasad, maka ia salat sah makmumnya, mengikut akan dia karena diamalkan i'tikad makmumnya. Tiada batal wuduknya imamnya dengan qasad itu. Jika mengetahui imamnya ia berqasad dan dikerjakan dengan pengetahuannya, tiada sah salatnya. Maka seorang kalau imam dia imam Hanafi gitu ya, dia tak katakan dia Hanafi gitu. Pokoknya aku ni imam untuk makmum aku. Jadi sebaik-baik imam tu, kalau menurut kitab Furu'ul Masail nih, dia mengimamkan orang ramai nih. Contoh saya tadi, kan saya belajar kan mazhab Syafi'i nih. Kalau menurut kitab ini, ada di belakang saya tadi tak mazhab Syafi'i, gitu ya.
Di sini dikatakan gini, jika mengetahui imamnya ia berqasad dan dikerjakan dengan pengetahuannya, tiada sah sembahyangnya dan tiada sah makmumnya pula. Berarti saya ni jadi salat yang mengikut saya. Kalau ni makmum ni ibaratnya luar Syafi'i semua, saya Syafi'i, saya apa? Tak salah jamaah tadi. Jadi salat-salat sendirilah. Macam contoh ada orang yang salat dia tak bermazhab. Tahu tak dia Syafi'i tak pakai ya, Maliki tak pakai ya, Hanafi tak pakai ya, Hambali tak pakai ya. Gitu kan. Maka seorang imam meniatkan aku menjadi imam untuk makmum aku ni. Maka imaman bukan imaman li mazhab Syafi'i. Ya, ala mazhab Syafi'i, bukan gitu. Dikosotnya. Jadi aku ni walaupun pengajuan kita tu seperti kojo fikih itu fikih Syafi'i. Sebagai gambaran lagi, macam di Mekah. Di Mekah kan imam tu untuk banyak apa tu? Banyak kaum tu. Banyak mazhab. Dia salat bismillah tak dijaharkannya. Baca bismillah ke? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Langsung dia begitu. Bismillah dibaca juga tapi sir. Jadi kalau si imam pokok aku mazhab aku, tak peduli orang ni. Berarti itu jadi salat sendiri, tak sah jadi dia. Jadinya salat sendiri. Gitu juga lah tadi. Jikalau ada orang yang saya mengiktikadkan saya imam untuk Syafi'i aja. Lalu ada di luar Syafi'i mengikut, maka tak salah di luar Syafi'i tadi. Yang sah cuma yang Syafi'i aja. Sekarang kan ada gerakan ni, gerakan tanpa mazhab ni. Tak ada bermazhab dia. Penting Quran hadis. Orang katanya imam tu tak pakai Quran dan hadis mungkin. Bahasa dia imam-imam tu, imam-imam mazhab tu tak berquran tak berhadis. Jadi pakai Quran hadis saja kami kata dia. Itulah. Itu namanya orang bodoh. Orang bodoh tak berkombu. Itu. Imam-imam tu dah dasar Quran hadis. Udah itu lagi di sini dikatakan begitu jugalah dengan i'tikad wuduk. I'tikad wuduk. Awak dengan salat di Masjid Muhammadiyah. Awak tengok imam ni tadi, karena awak ni tetangguan sama imam yang Masjid Muhammadiyah ni, anda pergi dia ke masjid bantai bersalaman dengan bininya. Kan kita Syafi'i ini kan batal ni. Nyentuh isteri tu tanpa hail, tanpa pembatas, batal wuduk. Nampak awak, ya kan? Nampak awak, berimam pula awak belakang dia. Sementara i'tikad awak ni i'tikad Syafi'i gitu. I'tikad ni tadi. Jadi kalau kita katakan begini, salat kita di Masjid Muhammadiyah gitu kan. Tapi kita husnuzon. Husnuzon ni begini, boleh jadi dia ke kamar mandi, dia berwuduk, boleh jadi. Tidak masuk langsung nampak di muka, di kunti tengok betul. Maka untuk selamat itu hati dia jangan banyak bercakap-cakap. Karena ini dikata begini, maka sah makmum mengikut akan dia karena diamalkan i'tikad makmumnya, tidak batal wuduknya imamnya dengan qasad itu. Jadi ukuran semua itu ukuran makmum. Tadi ada yang pertama tadi dipatok ukuran imam. Jika mengetahui imamnya ia berqasad dan dikerjakan dengan pengetahuannya. Jika mengetahui imamnya, berarti imam mengetahui ia berqasad si makmum dan dikerjakan dengan pengetahuannya, tidak sah salat sembahyangnya dan tidak sah makmumnya pula. Dan jikalau lupa imam akan dirinya berqasad, maka ia salat, maka sah makmumnya mengikut akan dia karena diamalkan i'tikad makmumnya, tidak batal wudhu imamnya dengan qasad itu. Berarti ini salah bahasanya. Bahasa saya tadi, makmum inilah yang berqasad. Ya, kalau si makmum ni tahu bahwasanya imam dia tu Syafi'i gitu, jadi ukurannya ni makmum. Tadi juga begitu, ada kajian tentang imam tadi. Jadi memang agak mendatangkan samar. Jadi Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya penyusun kitab ini, daripada seorang mendengar iqamah
adalah padanya qada yang dapat ia qada salatnya, maka didapat kemudian daripada menunaikan qada ia mengikut. Adakah ia masghulkan mengqada jikalau luput takbiratul ihram serta imam sekalipun? Jadi di sini tentang hukum qada. Qada ini ada dua nih. Qada yang dia disegerakan dan qada yang boleh ditangguhkan. Qada yang disegerakan tuh dia salat subuh, udah bangkit subuh lalu tidur. Lalu bangkit menjadi jam 7. 7 tak ada lagi subuh. Maka wajiblah dia qada segera. Itu tak boleh ambil sunat-sunat lagi. Karena dia udah orang yang tertinggal. Tapi kalau seandainya dia tidur lewat subuh, tapi tak ada bangkit waktu subuh. Jadi malam tadi dia tidur macam biasalah, entah jam 12, entah jam 1, entah jam 11. Rupanya lewat subuh jam 7. Awang begitu tu di dalam kitab Fathul Mu'in, bolehlah dia hendak salat subuh tukang Johor boleh. Tidak mesti harus segera, yang penting dia ganti. Diganti lebih baik secepatnya, tapi tak diganti ditangguhkan boleh. Karena boleh jadi waktu dia bangkit tu entah kojo kantor dia pun sudah telat. Mandi apa dan sebagainya. Tetap wajib qada, tapi qadanya tidak mubadaron, tidak bersegera. Tapi kalau orang yang sempat dia bangkit subuh lalu dia tidur, itu harus bersegera mengganti. Dah. Orang yang tidur subuh ni tadi hukumnya haram. Kalau dia mengetahui dia akan berlalu waktu subuh tadi. Kalau dia sendiri menyangka aku tidur subuh ni kan 5 menit bangkit aku ni. Itu tidak hukum haram, makruh. Makruh. Tetapi kalau dia tidak bisa memastikannya apa bangkit apa tidak, ini juga jadi haram nih. Ini jadi haram karena sudah lewat jadi daripada waktu. Makanya ibaratnya awak tertidur macam di rumah, katakan begitu, entah jauh daripada masjid, pasangan awak tadi minta bangkitkan, atau kita style jam atau lain sebagainya. Maka dijawab, hendaklah ia mulai mengqadakan yang luputnya dahulu. Kemudian maka ia masbuk padanya jikalau luput fadilah takbiratul ihram. Maka jikalau luput serta imam sekalipun, ia salat seorang dirinya jikalau waktu itu lagi luas. Jadi katanya anjuran tentang qada tu lebih didahulukan daripada salat ada. Ada tu salat tunai maghrib tadi. Jadi ketika pas dia datang kemari lagi qomat. Ya kan datang masjid, kadang ada orang masuk masjid tahiyatul masjid, dia tidak buat tahiyatul masjid, qada apa namanya tu, qada maghrib atau qada asar. Ya asarnya tadi udah azan, qomat, jadi tidak dibatalkannya terus. Lanjutnya aja. Tetapi ada dalam beberapa kitab yang lain begini, jikalau dia itu termasuk orang yang lupa, maka tidak mengapa diambilnya salat berjamaah ni dulu, baru selepas itu baru salat qada. Itu terlupa. Bukan ada ingat contoh di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, ada orang pergi ke pajak sesekira jam 12. Karena leno dia putar sanan putar mai pajak, putar, tak dengarnya lah azan zuhur tu. Lalu yang didengarnya adalah soal azan asar. Azan asar didengarnya. Rupanya terfikir dia, belum zuhur aku katanya. Karena begitu asik dari pajak, entah besok hendak raya, semua hendak diborong. Bargat diborong, baju diborong, semua. Pano. Akan asar lah dia salat zuhur, kan gitu ya. Nah, sekarang begini dirinci, kalau dia mendapati jamaah, lebih baik dikoja jamaah itu dulu. Tapi kalau dia tidak mendapat jamaah, kojokanlah dulu zuhur. Begitu. Berbeda dengan perkatuan di kitab ini tadi, karena tidak dirinci. Yang ketinggalan macam mana? Kalau orang yang tiba-tiba melalaikan karena sibuk dia dengan kojo, dia tahu dia salah, lambat,
Jadi dia jalan-jalan sampailah di masjid ni belum asar lagi. Opo bantai apa nama ni pengurus masjid ni azan, lagi qomat tu masih dia melaksanakan salat asar. Maka tetap dia dahulukan salat asar tu walaupun tak dapat dia fadilat bertakbiratul ihram bersama imam. Begitu. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya penyusun kitab ini, jikalau seorang mengulangi tak atau waw dengan ketiadaan hajat, adakah memberi mudarat atau tidak? Maka dijawabnya dengan bahwasanya tidak memberi mudarat pada bacaan pada hak dirinya. Oh, itu macam saya tadi, lupa saya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Itu kan roti itu, siapa yang beramal sebesar zarah khair baik, maka dia akan melihat. Lalu wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara, siapa yang beramal sekecil apapun buruk, maka dia juga akan melihat. Itu kan masih haknya itu. Hak daripada bacaan tu. Tak apa-apa kalau diulang. Hak baca macam Al-Fatihah lah. Jadi ada orang mengulang ayat Al-Fatihah tu untuk menghadirkan yang namanya upaya khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum juga lagi hadir rasa tu bismillah tadi. Sambil dihayalkannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang. Dia baca 3 kali. Tapi baik ini tidak dalam salat berjamaah. Karena kalau dalam salat berjamaah kadang makmum terasa terganggu, ya, terasa terganggu. Atau apa ni, imam ni lupa atau apa, atau macat atau apa. Begitu mungkin nanti dalam gambaran si makmum. Tapi boleh untuk menghadirkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan masih hak dia, masih huruf situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah menotap rasa baru lanjut dah. Karena nak menikmati ayat ni tadi. Menikmati ayat ni tadi. Oleh sini dikatakannya, jikalau seorang mengulangi tak atau waw dengan ketiadaan hajat, adakah ia memberi mudarat atau tidak? Mudarat itu maksudnya batal salat, tidak. Maka jawab dengan bahwasanya tidak memberi mudarat, artinya tidak batal pada bacaan pada hak dirinya. Kalau memang itu ada pada ayat itu tak apa-apa. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya penyusun kitab ni daripada seorang imam masjid, adalah lama masanya 20 tahun padahal ia jadi imam bagi manusia, padahal ia menukar ini tulisannya hilang. Tak terbaca saya. Bukan halus, hilang sebahagian. Kita lancar aja. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya penyusun kitab ni daripada seorang masbuk pada imam. Masbuk dia pada imam yang bangun pada rakaat yang zaidah, maka ia dapat membaca Fatihah di dalam qiyamnya atau didapat tiada di tamam Fatihah atau di dalam rukuk, adakah dapat rakaatnya atau tidak? Maka dijawab, yang dapat membaca Fatihah dapat rakaatnya, dan yang tidak dapat cukup membaca Fatihah di dalam pembacaan. Dan yang dapat di dalam rukuk tiada dapat rakaatnya karena imam bukan ahli bagi menanggung Fatihah makmumnya, karena rakaat itu zaidah. Begini. Imam ni salat maghrib naik 4 rakaat. Kan zaidah tu tambahan. Sementara salat maghrib tu 3 rakaat. Jadi ada masbuk. Masbuk ni naik, dia ikut 4 rakaat. Si makmum dah mentasbih subhanallah, imam lanjut aja. Si makmum tidak boleh ingat imam yang menambah rakaat, tapi tetap menahan diri untuk menanti imam tahiyat. Jadi duduk aja dia. Ini rakaat pertama, 2, 3 aman. Rakaat keempat naik imam. Subhanallah, kalau dengar si imam dengar, tidak harusnya turun aja. Turun, karena kan beda kalau dia tahiyat pertama tak boleh turun.
Karena tahiyat pertama tuh hukumnya sunat muakkad. Jadi Allahu Akbar, ini salat maghrib nih, ya kan? Atau salat isya. Upo nak naik rakaat ketiga, lupa dia tahiyat awal. Ditasbih buat si makmum, subhanallah. Ngomong gitu ya. Jangan turun. Jangan turun karena itu hukum adalah sunat. Sementara yang naik ini udah rukun, udah togak dia. Kecuali kalau dalam kondisi zaidah. Zaidah kan memang dia lupa. Mana pula boleh tambah salat itu rakaat nah. Tapi andai kata udah diapakan naik lah ini. Naik. Jadi 5 kali isya ibarat. Rakaat kelima datanglah makmum. Bermakmum pula dia yang kelima ni tadi. Udah dapat baca Fatihah atau dapat rukuk bersama imam. Apakah dapat rakaat dia? Kalau memang tu zaidah dan dia tahu, maka tak sah. Karena itu bukan ahliyah, bukan haknya itu salat. Karena tak ada salat isya itu 5. Begitu katanya. Begitu. Jadinya dia cuman diulang lagi kalau seandainya apa? Ya seperti salat apa namanya tuh, salat isya rakaat pertama itu selanjutnya itulah. Rakaat pertamanya selanjutnya seperti itu. Ada pula saya tengok lagi orang masbuk tu, karena ketiadaan ilmu, bantainya dilumbo imam tu. Dilumbo imam tu. Saya ini kadang ngusil. Ngusil lagi ni. Saya ini masbuk ugo. Jadi salat kawan tu suap. Saya tengok dulu salat dia. Habis itu baru saya salat. Mak dikojar salat imam tu. Biasa mau puasan dia. Biasa mau salah. Puasan dia bisa begitu. Berarti ini ibarat kalau super bisa dikojar motor berjalan. Dia kan ini. Dia kan di batu bara nih. Dah. Super tu udah ditobing. Dikojar pakai apa? Pakai jalan kaki sampai langsung ke tobing dah. Nggak mungkin. Maka tak betul yang bermasbuk begitu. Ibarat kalau yang bermasbuk ni tadi cantol, ibarat kita ni di tengah jalan. Tengah jalan manggil. Gitu, tidak mengojar dia sehingga sama. Anggap aja lah kita ni titipan tobing gitu. Tapi kan sebetulnya persepsi begini tak bisa dipakai. Itu tamsil saja. Perumpamaan. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya penyusun kitab pada niat imam akan imamnya pada salat Jumat, adakah lazim akan dia mutlak sama ada ia daripada 40 atau lebih daripada 40, dan sama ada ia daripada orang yang wajib Jumat atau tidak sekira-kira ia berkehendak akan Jumat, dan jikalau ia ahli Jumat padahal ia lebih daripada bilangan-bilangan dan ia berniat akan imamnya, adakah sah Jumat bagi mereka itu atau tidak, atau ia apa hukumnya? Maka jawab dengan bahwasanya lazim meniatkan imamnya jika ada bilangan Jumat cukup dengan dia atau lebih daripada qasadnya hendak Jumat, dan jika tiada berniat akan imamnya padahal lebih bilangan padahal ia ahlul wujub hasil Jumat, maka mereka tidak hasil baginya. Jadi imam tu wajib meniatkan imam. Kalau bisa dalam mazhab Syafi'i ini, imam Jumat tu di muka tu dijaharkan dibaca lapas niat. Biar tahu untuk mengusir ragu. Usalli fardal Jumu'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Langsung untuk mengusir kesamaran. Kalau si imam ni tadi walaupun uang 40 atau lebih, kalau tak pasang imaman maka tak dapat Jumat. Tak dapat Jumat. Dia menanggung dosanya. Orang ramai ini tadi. Ya? Dia menanggung dosa. Yang kedua, kalau makmum tahu begitu, makmum termasuk orang yang lalai. Tak nak belajar, jahil. Kalau dia begitu tu tahu begitu, ganti je lah dengan johor.
Karena tak hasil Jumat dah, karena tidak diimamkan. Karena memang sholat Jumat itu harus berjamaah. Bedo kalau sholat yang lain sunat muakkad. Kalau Jumat tuh jamaahnya itu paling tinggi tuh. Tak ada sholat Jumat tuh bisa sendirian. Kalau sholat zuhur bisa. Udah itu lagi ditanya begini. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada jikalau berhimpun hamba yang muba'at dengan hamba yang semata-mata, siapa yang afdal dibuat menjadi imam? Nah, ini cerita masalah hamba nih. Maka dijawabnya bahwasanya yang muba'at itu aula daripada hamba semata-mata. Berarti hamba yang sepau udah bebas. Ya. Ada namanya hamba mukatab. Hamba mukatab tuh kalau kau kujanjikanlah, kubebasanlah kau dalam setengah tahun ini kau cailah, kau tobus diri kau. Udah ada perjanjian. Hamba yang dikasih zakat tuh mukatab nih. Bukan semua hamba. Kalau hamba yang lain tuh nanti balik sama Tuhan noh, karena dia belum ada janji kemerdekaan, itulah yang dapat zakat loh. Sekarang tak ada. Kalau hamba muba'at nih, dia modelnya sepau merdeka, sepau belum merdeka. Dijanjikan buat tuannya, kau, karena tuannya itu ada dua. Tuannya ada dua, satu memerdekakan, satu tidak. Jadi uang nih baru ogo daripada hamba tuh dulu, zaman dulu kata 100 juta. Tuan yang satu nih bayar 50. Tuan yang satu ini 50. Jadi dia satu budak, dua tuan noh. Yang satu ini tadi udah laku merdekaan lah kau kata dia. Tapi yang satu kan belum. Berarti namanya hamba sepau. Sepau hamba, sepau merdeka. Jadi kalau dia jadi imam sama hamba botol, mana yang lebih utama? Yang sepau ini tadi. Karena dia udah sepau merdeka. Sepau merdeka. Begitu. Makanya kalau ada hamba ikut sholat, hamba ini kan tak kono wajib Jumat sama dia. Ambo sayo. Yang wajib Jumat ini tadi kan merdeka. Yang merdeka nih. Makanya dianggap kalau ada uang kojo, tak bisa dia Jumat, dianggap dia tak merdeka. Ada yang menakar begitu. Kalau kau Jumat, kalau kau tak berkojo, tetap kau Jumat kau pecat kau. Kojo tak ada yang lain. Nah, ini termasuk halangan untuk Jumat sama dia. Karena masih banyak lagi halangan. Macam uang kojo di PT. PT, dodos, ada jamo. Karena tokenya itu bukan uang Islam dan tak peduli. Walaupun uang Islam tak peduli, akhirnya dia di kojonnya. Udah berlalu sayang Jumat tu berlalu sampai 2 tahun berkojo situ. Tak pernah Jumat-Jumat. Ya. Ah itu. Dia menakar seperti itu. Karena yang menjadi tidak wajib Jumat seperti menjaga orang sakit, hujan lobat, terpisah buat sungai, ya. Budak tadi seperti itu. Ada lama lagi nih. Berapa lama lagi? Jam? Hah? 15 menit lagi? Ah, tuh kita lanjut ya. Daripada tertib pada imam kita, jadikan imam itu daripada qori lagi faqih, kemudian yang qori dan lainnya. Adakah yang demikian itu jalan wajib atau sunnah? Dan dikehendak dengan faqih itu yang mustahak didahulukan, apa iktibarnya? Adakah faqih dengan sekira-kira barang yang nyata bagi orang yang banyak, dan apa kehendak dengan kata ulama dan hamba yang faqih seperti orang yang merdeka, yang tidak faqih? Apakah kehendak murad hamba itu faqih, afqah daripada orang yang merdeka yang bersamaan dengan saya itu, maka jadilah lebih faqihnya itu jadi bersamaannya dengan orang yang merdeka. Maka jawab, adapun peraturan imam itu sunnah, sudah jua, serta diharuskan diperimamkan yang kurang daripadanya, dan kehendak pada faqih itu di sini pakai pada bicara solat jua daripada kaifiat solat, hanya bukan faqih bin nisbah daripada orang yang banyak, yaitu faqih pada segala bab. Jadi gini, pakai udah itu lagi qari ini disyaratkan di dalam kitab itu bukan faqih tahu tentang faraid, bukan. Tahu tentang nausorob, nausorob udahlah masuk bab lain ya. Faqih tentang masalah qadaya, masalah muamalah, masalah bab fikih-fikih ibadah, bukan. Faqihnya itu adalah masalah salat.
tahu dia rukun salat berapa, membatalkan salat berapa. Ah itu. Udah itu lagi di sini lagi qori. Qori itu bagus bacaannya. Termasuk gue pakai ini tadi banyak hafalannya juga. Ah itu dimajukan. Dimajukan. Jadi sama dengan uang tanya lajang sama buma tanggo. Di sini tak masuk itu. Yang maksudnya lebih utama nih pakai ini. Jadi kalau ada yang buma tanggo tapi tak pakai, tak paham, bacaannya pun nyalah. Bini ompat, yang banyak buma tanggo, ompat. Tak juga dimajuan dia. Karena yang diutamakan nih pakai ini tadi. Pakai ini, berilmu dulu dia. Oh, dulu pernah ini sikit lah cerita. Zaman Ustadz Yakub masih lajang, dia jadi khatib, kan? Hafalan dia kan banyak, bacanya bagus, fakih pula. Banyak yang nyindi, jadi imam, gitu ya kan gitu. Tapi tak apa katanya, belum nikah. Gitu kok Ustadz Latif kan gitu loh. Ustadz Latif kan tampil gitu kok dulu. Maka menurut kita Furu'ul Masail tetap didahulukan orang begitu. Kalau di belakang dia ini tadi tidak seperti dia. Kalau seperti dia dulu kan uang lo. Semalam apa nama? Uang rumah saya itu ada bermasalah gigi ya. Ya. Jadi dibolo lah, dibotolan, diubat. Jadi tukang tempat ngapu gigi itu kombu. Ustadz, kenapa kampung kita ni kalau tak menikah tak boleh apa jadi imam, tak boleh di situ sebetulnya karena salat orang yang menikah ni 70 kali lipat dibandingkan orang yang salat sendiri. Maksudnya sendiri itu jomblo. Maksudnya yang berjamaah dengan orang menikah dengan orang yang jomblo masih utama yang menikah. 1 rakaat orang menikah 70 rakaat orang sendiri. Itulah yang dikoja orang dulu padilat. Kampung kita ini kan masih menjaga norma, masuk menjaga aturan. Kita ni lebih dulu Islam daripada Jawa. Negeri kita ni tanah Sumatera ni. Saya cerita Pulau Jawa ya, bukan suku Jawa ya. Saya cerita Pulau Jawa. Kita ni menurut sejarah abad 7 Masehi udah masuk Islam ke tanah Sumatera ni. Sementara di Jawa 11 abad 11. Bayangkan jauh tuh. Uang tu cita wali songo, sini entah udah wali apa banyak ni dah. Karena kita cuma dapat lewat perdagangan. Lewat perdagangan. Ya. Kita ni perdagangan kita ni kuat di Aceh apa, di Barus. Maka di Barus di Nias tu ya. Nias Pak Ji ya. Di sana tu ada sehnya tu. Kuburan ditengok sonanya itu ada orang Islam di situ. Tak abad ke-7 Masehi udah tuh. Bayangkan tuh. Berarti dokat-dokat dengan zaman-zaman para sahabat tuh dah. Para sahabat. Kalau Jawa itu membanggakan ibaratnya wali songo, awal udah ada tuh. Kerajaan-kerajaan Islam. Maka kalau tengok tata cara kebiasaan hidup yang Islam tuh lebih lama gitu. Lebih lama. Itu. Jadi kita ni maka kalau di tanah Sumatera ni tidak populer banget pondok pesantren itu kesanan. Di sini ini udah menjadi suatu keseharian. Jadi itulah kenapa kalau imam tukang tengok udah rumah tangga nak belum, mundur dulu. Kalau ustaz tiba-tiba tak belabai, tak berpeci, belum tentu go negatif, tapi kenapalah ustaz tu tak belabai ni? Apalah maksudnya? Ya. Itu. Dan kalau apa bercelana sama berkain, majuan yang berkain yang sesuai haknya. Kalau tak ada kain suruh pakai jubah. Anda jadi imam, sesuatunya adab itu. Seperti itu. Ya. Lama lagi. Pak, 5 menit. Kita padulah sampai situ. Kalau ada dikaji ini bahagian tentang masalah pembahasan beberapa tentang sholat berjamaah ini tadi. Sekiranya ada nak tanya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak?
Yang mana? Iya ada fatwa. Kalau nutup aurat tutupnya tuh pakai kain, pakai celana. Cuman kan dibandingkan yang berkain kan ada berkain apa? Pasti.